Oke, ini dia. Yang berikut adalah saya akan terangkan kepada minta tolong kepada Anda adalah seorang bapak muda ya, yaitu gabung tahun 2009 ya, alasannya bergabung karena ingin tambah penghasilan dan latar belakangnya adalah mahasiswa. Wow, jadi ini adalah seorang mahasiswa ketika mulai bergabung. Ya, seorang mahasiswa berarti usianya berapa ya, nanti saya tanya Pak Dr. Suwanto deh, gitu ya. Nah, prestasi apa yang dia dapatkan di bisnis ini? Banyak banget teman sekalian. Ya, nih lihat Anda satu-satu Anda sebutkan juga saya sebutkan sangat luar biasa prestasi beliau. Ya, hampir setiap tahun beliau mendapatkan prestasi dan ini gold trip pertama dan ini trip ke Paris tahun 2012 ya, ini bersama Mama kalau nggak salah ya. Ya, saya ingat itu dan kemudian Dr. Suwanto juga trip ke Sydney 2015 dan kemudian Hokkaido Jepang apa ya Hokkaido di Jepang kemudian apa acara dinner dan Medan tahun 2000 dia punya anak ya oke. Oke, apa sih yang diperoleh? Wah, kalau ini Dokter Sanko ya tidak mau menunjukkan. Wah, rumah di Jumadi 2001 dia beli dari Sekwis. Kemudian dia beli mobil Avanza 2012. Dia juga beli mobil Agia tahun 2014. Biaya opname papa 2016 dia bayari. Membeli rumah di Dinai di mana ya nanti kita kasih tahu ya Pak ya 2017. Kemudian biaya menikah. Wow, biaya menikah dan honeymoon 2017 kemana Pak? Nanti honeymoon ceritain ke saya ya, gitu. Dan kemudian bisa beli mobil HRV 2018. Kemudian biaya melahirkan pun ya luar biasa. Kemudian yang 9 dia bisa membeli asuransi, membeli tabungan pendidikan untuk anak-anaknya, tabungan untuk pensiun dia sudah siapkan semua. Ya, dan 10 adalah kepuasan pada saat membantu nasabah, luar biasa. Ini 10 hal yang dia bisa didapatkan. Dan penghasilannya nggak jujur dia nih. Orang suruh statement income dikasihnya grafik. Beginilah kalau bicara sama orang kedokteran. Saya bukan dikasih unjukin income, diunjukin ininya malah statistik. Tetapi lihat penghasilan beliau ini statistiknya bagus sekalian, itu kurvanya naik terus ya. Ya, kalau lihat dari kurvanya ini naik terus ke atas ya kurvanya ya. 2018 sama 2019 agak turun tapi dikitnya. Paling turunnya puluhan ribu nih, gitu kan. Oke, kunci suksesnya membangun bisnis adalah ketekunan. Apa yang dimaksud dengan ketekunan? Ketekunan adalah kita tetap masih melakukan di saat orang lain menyerah. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan berikan tepuk tangan yang luar biasa, ya, yang sharing kedua yang akan dilakukan oleh Dr. Suwanto. Dr. Suwanto, Anda dengar suara saya? Dengar, Pak Rio. Mana? Mana Halo? Dr. Suwantonya? Halo? Ya, Pak Rio. Ini dia. Dokter muda. Kalau Ya. saya Dr. Suwanto itu saya dulu sering nonton film Jet Li. Jadi saya suka mengingat, Jet Li beliau ya. Dokter, saya mau tanya kepada Anda gitu ya. Anda dulu waktu bergabung masih mahasiswa usia berapa, Pak? Usia 22, Pak Rio. 22 udah nyari duit. 22 tahun, Pak. 22 tahun ya dulu ya, Pak ya. Iya, Oke, benar. Pak, ceritain dong, Pak, gimana Anda bisa bergabung di segmen dengan Sekwis, Pak? Jadi awalnya tahun 2007 kan papa saya ada kesulitan keuangan. Oh, I see. 2007, oke. Terus? 2007. Sejak 2005, sejak kuliah kan saya menambah penghasilan lewat ngajar les di sela waktu kuliah. Nah, jadi tahun 2008 saya coba ngajar les, saya ikut lomba, nulis di koran, dapat penghasilan cuma kecil penghasilannya, Pak. Lihat grafiknya tadi kan kecil sekali ya. Iya. Menjadi juru tulis nggak kelihatan, Pak. Saking sedikitnya. Jadi tahun 2009 saya coba tanya teman kuliah saya namanya Dr. Hendri Stanja. Saya tanya dia ada nggak murid lagi yang kira-kira yang honornya besar. Misalnya ngajarnya bahasa Inggris, matematika tapi yang bahasa Inggris. Dia kenalin, dia bilang nggak ada lagi. Dia tanya aku, kenapa mau cari penghasilan? Kenapa mau cari guru murid les? Saya bilang mau cari penghasilan. Dia bilang kalau mau cari uang banyak, aku kenalin lah sama guru saya. Jadi dia kenalin saya ke Pak Huibing. Nah, sejak itulah saya dijebloskan ke Sekwis Live. Dijebloskan ke tempat yang enak ya, Pak ya? Ya, keterusan sampai sekarang seperti Cirana tadi.
Seperti Ratna ya, jadi keterusan ya sampai sekarang ya Pak ya. Iya. Oke Pak, ini gimana Pak Anda bisa meraih prestasi-prestasi yang mengagumkan di awal-awal tahun Pak. Bahkan setiap tahun Pak Suwanto itu selalu meraih prestasi yang mengagumkan. Apa yang Anda lakukan Pak? Seperti Cirakna, ya kita ada tujuan ya Pak. Tahun 2011, tahun 2011 kan beli rumah. Kenapa sampai begitu kerja keras beli rumah? Karena 2010 kita 2009 akhir kita mau diusir dari rumah. Karena ada kan, iya. Jadi kan papa saya ada kesulitan ekonomi, rumahnya sudah digadaikan ke bank. Jadi singkat ceritanya ya harus keluar dari rumah itu. Jadi cari penghasilan dan waktu cepat ya kita coba usahakan di Sekwis sambil kuliah. Ya memang capek sih Pak. Di sela-sela kuliah kita harus cari nasabah lagi. Apalagi kuliah kedokteran nih Pak. Sambil koas itu Pak. Sambil misalnya waktu lagi ambil koas. Tugas jaga di rumah sakit ketemu suster. Di rumah sakit, senyumin susternya, habis itu kita coba prospekin. Lucu-lucu lah. Akhirnya bisa lucu-lucu ya Pak ya. Tantangan-tantangan yang terberat Bapak menjalankan ini sering Pak ngalamin penolakan-penolakan misalnya dan lain sebagainya. Kalau penolakan banyak ya Pak ya. Kalau banyak. Kita prospek. Sikap Bapak gimana Pak mengalami penolakan itu? Kasih senyum aja Pak. Kasih senyum. Kasih senyum, habis itu ya kita cari dia lagi sih. Oh gitu ya. Nanti dia lulus sendiri. Karena kan yang kita jual kan produk yang bermanfaat untuk mereka. Kadang mereka belum percaya, ya kita prospek terus sampai jadilah. Kalau nggak jadi, ya udah kita prospek aja lagi kapan-kapan kalau kita sempat. Gitu ya. Pak, mindset apa yang Anda pikirkan untuk Anda tetap mau merekrut dari komisi yang 5% itu, apa sih Pak hebatnya komisi 5% ini menurut Bapak? 5% menurut saya hebat ya Pak ya. Misalnya kalau saya berpikir gini, saya rekrut satu orang, dia penghasilannya 10 juta. Yes. Saya kan dapat 5% itu 500.000. Kalau 10 sudah 5 juta, saya nggak usah kerja, saya cuma kenalin dia jadi agen Sekwis. Hanya berpikir sesederhana itu, Pak? Iya, kan 5% kayak kita buka toko, kita ajak orang buka toko, dia yang kerja, kita dapat loyalty 5%. Apa susahnya, Pak? Gitu ya, hanya cuma seperti itu, Pak. Bapak termasuk salah satu cabang yang perekrutannya sangat tinggi, Pak. Hebat, Pak. Ya kan? Dan itu terduplikasi di tim Bapak. Iya, sama-sama mau cari duit mungkin, Pak. Oke, luar biasa. Oke, Pak, saya hari ini tadi saya sendiri dulu capek nanya-nanya terus gitu ya. Saya sebenarnya temenin Pak Nuki. Pak Nuki dengar suara saya nggak? Dengar Pak Rio. Oke, Pak Nuk, mau tanya nggak sama Dokter Suwanto? Bapak kan kenal banget sama Dokter Suwanto. Pak Nuki guru saya nih. Enggak lah, Dokter Suwanto hebat kok. Saya kenal beliau ini sejak kapan ya Dok ya, masih PMP Pak. Belum jadi VP ya, masih apa itu levelnya dulu ya? IM. Ya masih IM, tapi karena saya melihat memang perjuangannya beliau luar biasa. Yang penting menurut saya sih komitmennya ya. Dia lakukan terus, jatuh bangun dia jalanin, itu yang membuat dia seperti sekarang ini kalau menurut saya Pak Rio. Pak, Dokter Suwanto pernah jatuh bangun Pak jalanin bisnis ini Pak? Jangan-jangan Pak Nuki lebay nih. Itu yang namanya proses itu kan pasti suka dukanya ada dong. Nggak mungkin suka terus, ya kan? Ya, enggak, pasti soalnya ada. Dokter Suwanto itu nggak pernah kelihatan dia kalau lagi duka sama lagi seneng. Saya susah bedain Pak. Iya, kalau lagi susah dia bisa ngobatin dirinya sendiri masalahnya. Iya nggak kelihatan nih, cengar cengir senyum-senyum, nggak
nggak ada Iya. tampang wajah susahnya dia gitu loh. Makanya saya bilang, emang Dokter Suwanto pernah ngalamin jatuh bangun Pak di bisnis sekwis ini Pak? Ya alami juga lah Pak. Misalnya agen kita udah didik jadi leader, akhirnya nggak lanjutin lagi Oh, bisnis lain. Ya alami juga. gitu. Alami Atau juga ya Pak agen ya. udah menikah, punya anak, padahal Nggak sudah jalanin. berprestasi, punya anak, fokus jaga anak, nggak jalanin lagi. Ya alami juga dukanya Oh, seperti itu. oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Ya Mungkin Pak tetap Nuki akan bertanya. Kalau saya sih melihat, kalau saya melihat dari segi yang agak berbeda nih pertanyaan saya kan, kalau lihat dari sejarahnya tadi kan apa namanya ya, sekolah aja sudah jadi dokter ya kan, kemudian pendidikannya juga dapat beasiswa terus karena pinter memang ya kan. Nah, tapi kok akhir-akhirnya mau bergabung dengan industri asuransi, di mana mungkin banyak orang yang masih melihat sebelah mata gitu loh dok. Ya. Apa yang dokter lihat gitu, indahnya apa sih bisnis ini gitu dok? Indahnya. Oh, mungkin supaya lebih jelas Pak Rio boleh tunjukkan grafik yang naik terus itu tadi. Nanti Kita bicara ketutup. data. Ya nggak apa-apa. Lebih enak bicara data. Oke. Oke, saya mundurkan dulu. Nah, ini Pak. Jadi, ini grafik saya buat khusus untuk Pak Rio. Oh, kamsialo. Pak Rio gimana Pak? Minta tunjukkan penghasilan. Saya pikir-pikir penghasilan angkanya susah lihat. Jadi saya coba listkan, cuma angkanya saya tutup. Kalau enggak nanti bahaya banyak yang pinjam duit. Jadi itu 2009. Akhirnya pakainya grafik doang ya dok. 2009 itu kan saya kerjain gimana? Saya kerjain sekwis sama guru les ya 2009. Waktu itu waktu sekwis masih kecil. Hanya saya kasih bocoran 500.000 setiap bulan. Jadi 1 tahun 6 juta. Makanya grafiknya kecil. Itu waktu itu saya jadi guru les, penghasilannya ya lebih besar dari jadi agent. 1 jutaan juga, 2 kali lipat lah dari sekwis. Yang luar biasa tahun 2010 itu saya masih jadi guru les dan sekaligus jadi dosen honor. Itu penghasilan udah naik cepat. Hampir grafiknya banyak ya, hampir 15 kali lipat. Dan itu setiap tahun meningkat. Dari 2010, 11, 12. Dan itu saya sebenarnya masih gak jadi guru les. Yang dari 2010 sampai 2014 saya jadi dosen honor. Jadi begitu lulus wisuda dokter, saya kepikiran mau jadi dosen. Saya ketemu profesor saya di Samplasa, saya tanya dia, saya mau lamar jadi dosen gimana? Dia bilang, ya udah besok kamu masuk kerja. Nah, jadi dari tahun 2010 sampai 2014 saya jadi dosen sambil jadi agent. Waktu jadi dosen, penghasilannya Bapak Rio coba lihat. Banyak atau sedikit, Pak? Ini ya tahu Pak, honor Pak. Honorer itu Pak. Nggak kelihatan Pak ini Pak. Dan luar biasanya sekwis itu naik terus, padahal saya kerjain 1 jam per hari waktu tahun 2010 sampai 2014. Maksudnya komitmennya 1 hari wajib 1 jam untuk kontak dan jumpa orang. Ya sering waktu, ya makin besar penghasilan ya makin banyak waktu yang diberikan. Sampai akhirnya saya putuskan 2015 jadi agent full time. Itu pun sekaligus promosi jadi VP. Atau tahun 2015. Ya, tahun 2015 saya sebenarnya ditanya Pak Huibing sebagai leader saya, dia tanya gini, Suwanto, kamu sebenarnya mau lanjut dokter spesialis atau mau fokus di asuransi? Karena Pak Huibing bilang gini, sayang sih kamu suka sekolah, prestasi juga bagus, kamu kalau jadi dokter spesialis juga bagus sih untuk masyarakat. Pak Huibing bilang kayak gitu. Di situ saya terharu, Pak. Saya berpikir ini orang... Malah didorong ya. Iya, malah saya didorong jadi dokter spesialis. Bahkan dia bilang, kalau memang kamu mau jadi dokter spesialis, saya biayai kamu juga nggak apa-apa. Ya saya berpikir, ini orang baik kali lah. Bukannya saya fokus 100% asuransi, tapi dia bilang kayak gitu. Saya pikir-pikir lagi. Akhirnya ya saya berpikir,
jadi dosen, jadi dokter spesialis juga butuh proses, butuh minimal 5 tahun perjuangan. Penghasilan juga belum tentu sebesar sekarang yang sudah saya miliki. Ya saya pikirkan, ya sudah saya fokus dulu full time 100% di Sequis. Makanya 2015 saya jadi VP. Nah, yang 2015 kan saya berangkat ke Australia sama papa mama. Yes. Nah, di situ waktu di bus saya ketemu sama teman kantor saya, Pak Rudi namanya, Pak Rudianto. Dia lihat papa saya mukanya cemberut, Pak. Dia tanya, papa saya, kenapa cemberut? Kok nggak happy jalan-jalan? Mau punya apa ya? Mau punya cucu ya? Nah, di situ akhirnya pulang dari situ saya dikenalin sama istri saya. Jadi dari Sequis juga saya dapat istri seperti Cirakna dapat Kotoni. Oh, ternyata dari situ juga. Ya. Balik juga, Pak. Dan akhirnya calon istri saya juga balik ke Medan. Kita sama-sama usaha 2016, 2017. Akhirnya kita nikah 2017. Kerja berdua lebih bagus, Pak. Penghasilan langsung naik jadi 2 kali. 2 kali lipat ya. Iya, kelihatan nih Pak dari grafiknya Pak ya, loncatnya tinggi sekali ya. Iya. Gitu. Iya Pak. Luar biasa Pak Suwanto. Ada pertanyaan Pak Rio. Dokter Suwanto apa berkarir juga sebagai dokter? Saya nggak pernah jadi dokter di rumah sakit. Dari 2010 sampai 2014 jadi dosen honor. Dia kerjanya di kampus jadi dosen mengajar. Oh, jadi nggak pernah nyuntik orang ya, Dok? Nggak pernah. Paling waktu bakti sosial aja. Bakti sosial aja menyuntik. Pak Nuki mau tes? Sekarang jadinya dokter asuransi ya, Dok? Iya. Seperti itu Pak Nuki. Oke.